mahasiswa, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau kuliah itu beda banget sama sekolah, atau ngerasa belajar di kampus itu bikin keteteran? Bener banget nih, banyak dari kita yang pas masuk kuliah itu merasa materinya makin menumpuk, tapi waktu rasanya cepet banget berlalu. Nah, karena itu di video Suku Edukasi kali ini kami akan membahas materi yang gak kalah penting untuk masa depan akademik kita, yaitu materi mengenai strategi dan gaya belajar di perguruan tinggi. Langkah pertama untuk sukses di kampus adalah sadar bahwa tuntutan belajar di SMA atau SMK itu beda jauh dengan yang ada di perguruan tinggi. Mari kita simak perbedaannya berdasarkan teori Fix and Text 2011. Perbedaan yang pertama itu ada di strategi pembelajaran, dimana kalau waktu di sekolah itu pembelajarannya itu cenderung padat dan kita dipandu oleh guru dari awal sampai akhir pembelajaran. Berbeda dengan kuliah yang lebih fleksibel, di mana dosen hanya memberikan kerangka besarnya saja untuk materi, lalu kita akan mencari detail pembelajaran kita sendiri. Kedua, tuntutan belajar dan tanggung jawab. Sekolah, materi itu sudah dipecah menjadi kecil-kecil dan sering diulang. Sedangkan di kampus, materinya padat, temponya cepat, dan kita dituntut untuk mandiri. Nggak bakal ada lagi tuh dosen yang neror atau mengajar kita soal tugas seperti guru di sekolah. Tanggung jawab sebenarnya berada di tangan kita. Yang ketiga itu ada penilaian dan pendekatan. Kalau dulu di sekolah kita itu penilaiannya itu dari tugas kecil seperti penilaian harian. Sedangkan kalau di kuliah itu lebih cenderung dinilai dari tugas besar seperti IPS ataupun UAS. Fokusnya pun juga sudah berbeda, bukan hanya lagi tentang hafalan teori, tapi sudah masuk ke dalam menganalisis dan mengaplikasikan serta mengevaluasi secara kritis. Melihat perbedaan yang drastis tadi, menurut referensi dari Entwistle 2009, kita mutlak harus menyesuaikan strategi belajar kita. Kenapa? Ini 5 alasan utamanya. 1. Materi kuliah itu jauh lebih kompleks dan bergerak cepat, jadi butuh metode yang efisien. 2. Jenis tugas di kampus sangat beragam, otomatis butuh pendekatan yang berbeda juga. 3. Kita harus menguasai keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis dan evaluasi. 4. Perubahan ritme dan intensitas belajar yang semakin tinggi. 5. Dan pastinya tuntutan kemandirian yang tinggi, karena nggak ada lagi yang mengingatkan secara terus-menerus. Terus strategi belajar apa aja sih yang bisa kita pakai sebagai mahasiswa? Yuk kita kenalan sama beberapa strategi belajar populer berikut ini. Pertama ada active learning, yaitu belajar lewat diskusi, tanya jawab, ataupun bedah studi kasus. Kemudian ada Pomodoro Technique, yaitu fokus belajar selama 25 menit, kemudian diselangi dengan istirahat singkat. Buat yang suka visual, bisa memakai mind mapping dan visual notes. Ini bagus untuk memetakan konsep dan ide. Ada juga metode SQ3R, yaitu Survey, Question, Write, Research, and Review. Ini bagus untuk memahami literatur dan jurnal. Jangan lupa spaced repetition, yaitu mengulang materi secara berkala agar ingat dalam waktu jangka panjang. Kemudian ada self-assessment dengan menguji diri menggunakan flashcard atau latihan soal. Kemudian ada peer learning, yaitu belajar secara berkelompok. Dan terakhir ada blended learning, yaitu kombinasi antara kelas tatap muka dengan sumber online. Hebatnya, strategi ini bisa kita sesuaikan loh dengan tugas kita. Contohnya, misalkan kalau tugasnya itu seperti analisis literatur, misal seperti sosial ataupun humoneria, kita cocok memakai SQ3R, mind mapping, ataupun diskusi. Kalau tugas kita hitung-hitungan seperti teknik, ekonomi, dan sains, paling pas itu pakai latihan soal terjadwal, spaced repetition, dan peer learning. Untuk penelitian dan proyek, pakai manajemen waktu seperti Pomodoro atau time blocking,
Sedangkan untuk presentasi untuk dosen kreatif, kita bisa pakai latihan presentasi, peer feedback, brainstorming, atau prototyping. Bentar deh, dari tadi kita bahas mengenai strategi belajar. Tapi teman-teman pernah dengar nggak sih tentang gaya belajar? Apakah dua hal ini hal yang sama atau beda sih? Beda dong, berdasarkan konsep keilmuan psikologi, ini adalah perbedaannya. Gaya belajar itu adalah preferensi individu dalam menerima dan memproses informasi. Sifatnya lebih stabil karena bawaan atau bentukan pengalaman lama. Fokusnya pada bagaimana seseorang belajar, contohnya visual, auditori, atau kinestetik. Sedangkan strategi belajar adalah metode atau taktik yang kita pilih untuk mencapai tujuan belajar. Sifatnya fleksibel dan bisa kita ganti-ganti sesuai kebutuhan atau jenis tugas. Contohnya Pomodoro atau SQ3R tadi. Oh, paham. Jadi, gaya belajar itu seperti modal dasarnya, sedangkan strategi belajar itu alat yang kita gunakan. Nah, ngomong-ngomong, kita lagi bahas gaya belajar, ada salah satu teori yang terkenal yaitu model FAB dari Fleming 2006 yang menjelaskan bahwa ada 4 gaya belajar, yaitu yang pertama, Visual, mahasiswa yang menyukai gambar, diagram, warna, dan mind map. Cirinya mereka suka membuat catatan berwarna dan suka infografis. yang kedua itu ada auditori. Auditori ini mereka yang suka penjelasan secara visual seperti diskusi maupun audiobook. Ciri-cirinya mereka lebih suka membaca dalam suara yang lantang dan lebih mudah mencerna sesuatu dengan pendengarannya. 3. Read write. Ini adalah modal tambahan dalam FAB, yaitu mahasiswa yang suka membaca buku dan membuat catatan yang mendetail. Biasanya mereka sangat nyaman belajar dengan membaca teks yang panjang. Yang keempat itu ada kinestetik. Tipe ini adalah tipe orang yang lebih suka melakukan seperti eksperimen ataupun simulasi. Mereka biasanya kalau disuruh duduk lama-lama itu nggak bakal kuat, tapi mereka tuh kan gampang paham jika belajar disambili dengan aktivitas fisik. Terus gimana dong cara kita mengetahui gaya belajar kita? Kebetulan nih Fleming sudah menyediakan instrumennya. Kalian bisa melakukan refleksi diri dengan mengobservasi cara kalian mencatat atau klik link di bawah ini. Nah, kalau kalian udah tahu gaya belajar kalian apa, kita bisa mengintegrasikannya dengan strategi belajar yang ada. Contohnya, misal kalian tipe visual, kita bisa memadukan cara belajar dengan mapping, diagram, ataupun infografis. Kalau kalian tipe auditori, kalian bisa memadukannya dengan diskusi kelompok ataupun mendengarkan rekaman materi. Dan jika kalian tipe kinestetik, kalian bisa memadukan belajar dengan cara praktikum ataupun simulasi. Jika kalian tipe yang keempat yaitu read or write, kalian bisa memadukannya dengan catatan singkat ataupun membaca materi dari sumber yang lain. Nah, sebagai penutup pada sesi psikoedukasi kita pada hari ini, kami menantang kalian semua untuk melakukan aktivitas mandiri demi meningkatkan performa belajar kalian selama di kampus. Caranya itu, yang pertama, kalian bisa mengakses link card dalam deskripsi video ini. Ya, terus itu untuk mengetahui gaya belajar apa sih yang kalian miliki. Selanjutnya, kalian bisa memilih 3 dari strategi yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kalian terapkan strategi tersebut dalam waktu 1 minggu ke depan. Selanjutnya, catat dan evaluasi strategi mana sih yang paling nyampe untuk diri kalian. Dan yang terakhir, kalian bisa melakukan learning plan, yaitu kalian bisa memilih strategi mana sih yang cocok untuk mata kuliah yang ini gitu. Jadi setiap mata kuliah itu memiliki strategi yang berbeda-beda. Ingat, tidak ada strategi yang salah atau benar secara mutlak. Yang ada hanya strategi yang tepat dan sesuai dengan diri kalian. Semangat kuliahnya dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!